Ya, kita berjumpa lagi anak-anak ya. Untuk pada kegiatan hari ini, kita akan membahas tentang teks deskripsi. Untuk itu, kami mohon kepada anak usul, pada kalian semua, mohon dipersiapkan alat tulisnya serta buku paketnya untuk bisa mempelajarinya, biar paham. Ya, sebelumnya kita mengawali kegiatan ini, marilah kita berdoa semoga pada awal kegiatan ini kita sampai akhir diberi kemudahan dan kepahaman di dalam pembahasan materi tentang teks deskripsi. Mari anak-anak kita berdoa mulai. Doa selesai. Anak-anak sehat semua ya, karena pada kegiatan ini kita menghadapi situasi yang masih pandemi. Maka dari itu anak-anak tetap harus semangat, tetap jaga kesehatan. Maka kita belajarnya harus tetap bisa belajar dengan baik. Maka dari itu di sini Mas kita akan menerangkan sebaik mungkin. Nanti apabila ada pertanyaan, anak-anak bisa langsung bertanya kepada Pak Sigit. Nanti makanya ditulis di buku tulis, apa yang kurang jelas, nanti bisa langsung ditanyakan. Ya, kita masuk ke materi, kita share ke anak-anak. Ini materinya tentang teks deskripsi. Mungkin nanti kurang paham bisa langsung tulis ya di buku tulisnya. Ini masih akan menjelaskan tentang teks deskripsi. Teks deskripsi, pengertian dari teks deskripsi. Teks deskripsi ini berasal dari kata Latin describe, yang berarti menulis tentang atau membeberkan sesuatu. Sedangkan menurut Boris Graf, teks deskripsi merupakan usaha penulis memindahkan kesan, memindahkan hasil pengamatan dan perasaan kepada pembaca. Selanjutnya, sasaran yang ingin dicapai penulis deskripsi adalah menciptakan daya khayal, daya imajinasi pada pembaca. Dari sini kalian tulis bisa kalian screenshot. Selanjutnya, teks deskripsi adalah teks yang berisi penggambaran sesuatu atau suatu objek tepat atau peristiwa tertentu kepada pembaca secara jelas dan terperinci. Pembaca seolah-olah melihat, mendengar, dan merasakan sendiri sesuatu yang dideskripsikan oleh penulis. Dengan demikian, pembaca memperoleh kesan mendalam terhadap tulisan tersebut. Ini tentang teks deskripsi. Ciri-ciri teks deskripsi yang pertama, menggambarkan atau menuliskan sesuatu. Yang kedua, melibatkan kesan indera sehingga gambaran objek menjadi jelas. Membuat pembaca atau pendengar merasakan sendiri atau mengalami sendiri objek yang diamati seorang penulis. Dan nanti ciri yang ketiga. Yang selanjutnya ciri yang keempat, menjelaskan ciri-ciri objek secara terperinci seperti warna, ukuran, bentuk, dan keadaan suatu objek. Itu ciri yang keempat. Selanjutnya tentang tujuan teks deskripsi. Yang keempat, tujuannya yang pertama berdasarkan tujuannya teks deskripsi dibedakan menjadi dua. Yang pertama, deskripsi sugestif, bertujuan menciptakan pengalaman kepada diri pembaca karena berkenalan langsung dengan objeknya. Sasaran deskripsi sugestif disampaikan dengan kata-kata yang dipilih penulis untuk menggambarkan ciri, sifat, dan watak dari objek tersebut sehingga dapat tercipta sugesti tertentu kepada seorang pembaca. Kita lanjut ya. Tujuan yang kedua, deskripsi ekspositoris atau deskripsi teknis.
bertujuan memberi identifikasi atau informasi mengenai objek. Pembaca dapat mengenali objek jika bertemu atau berhadapan langsung. Itu termasuk ciri. Itu tujuan dari tes deskripsi. Berarti dibedakan menjadi dua, deskripsi sugestif dan deskripsi teknis. Ini contohnya enak ya. Ayah pahlawanku. Ini contohnya. Setiap orang pasti punya tokoh kebanggaan. Begitu juga diriku. Aku juga punya tokoh kebanggaan dalam hidupku. Tokoh itu adalah ayahku. Ayahku mungkin bukan pria terkenal di dunia, melainkan dia sangat terkenal di dalam hatiku. Wajahnya mungkin bukan yang paling tampan di dunia, tapi dia adalah ayah tertampan di dunia. Berarti dari teks tersebut itu menggambarkan sosok seorang ayah pada diri penulis sehingga pembaca bisa merasakan. Ini lanjutannya seperti ini nah ya nanti contohnya. Ya dari sini mungkin kalian akan paham bagaimana cara pembuatan teks deskripsi. Dari sini cukup sekian. Apabila ada kekurangan dari Pak Sigit, mohon maaf. Jangan lupa tetap jaga kesehatan, semangat di dalam belajar. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.